Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan persamaan dan siklus akuntansi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sumarni Setiana Putri Rahmawati, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Selanjutnya kita berlanjut ke materi. Yang pertama ada pengertian dan penggunaan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan untuk menggambarkan seluruh nilai harta atau aktiva yang dimiliki oleh suatu unit usaha dan asal-usul sumber harta tersebut. Pada tahap ini persamaannya dinyatakan sebagai berikut, yaitu harta unit usaha sama dengan asal-usulnya atau sumbernya. Asal-usul atau sumber harta serta aktiva suatu unit usaha adalah dari bukan pemilik atau kreditur dan dari pemilik atau investor. Sehingga persamaan yang semula harta unit usaha sama dengan asal-usulnya atau sumbernya menjadi harta unit usaha sama dengan berasal dari bukan pemilik ditambah berasal dari pemilik. Selanjutnya, harta perusahaan yang berasal dari bukan pemilik atau kreditur disebut hutang. Sedangkan harta perusahaan yang berasal dari pemilik atau investor disebut modal atau ekuitas. Sehingga akhirnya persamaan menjadi harta sama dengan hutang ditambah modal. Persamaan harta sama dengan hutang ditambah modal disebut persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Prinsip persamaan ini digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, terutama untuk menyusun neraca. Mencatat transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Transaksi keuangan adalah suatu peristiwa ekonomi atau kejadian yang dapat dinilai dengan uang yang mengakibatkan perubahan terhadap posisi harta, hutang, dan modal suatu unit usaha atau perusahaan. Dengan demikian, setiap unit usaha atau perusahaan yang akan melaksanakan transaksi keuangan, maka posisi atau susunan keuangannya akan berubah akibat pengaruh transaksi tersebut. Pengaruh suatu transaksi terhadap harta, hutang, dan modal dapat dirumuskan sebagai berikut. Harta bertambah, harta berkurang. Harta bertambah, hutang bertambah. Harta bertambah, modal bertambah. Harta berkurang, hutang berkurang. Harta berkurang, modal berkurang. Harta berkurang, hutang berkurang, modal bertambah. Harta bertambah, harta berkurang, modal berkurang. Harta berkurang, hutang berkurang, modal berkurang. Rumus persamaan dasar akuntansi sebenarnya cukup sederhana, yaitu harta atau aset sama dengan modal atau ekuitas. Pada umumnya, orang mendirikan sebuah bisnis dengan mengandalkan modal sendiri, atau disebut juga ekuitas. Ekuitas ini kemudian dipakai sebagian untuk membeli aset, dan sebagian lainnya disisihkan dalam bentuk kas perusahaan. Ada kalanya suatu perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan modal tambahan, sehingga mereka pun mengajukan utang atau kewajiban ke pihak lain seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya tambahan utang, rumus dasar akuntansi pun perlu dikembangkan, yakni harta atau aset sama dengan utang atau kewajiban ditambah modal atau ekuitas, yang kemudian dapat dijabarkan lagi menjadi harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Harta atau aset, semua kekayaan baik, ya Allah.
Harta atau aset adalah semua kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan perusahaan, misalnya kas, piutang, perlengkapan, persediaan, bangunan, tanah, mesin industri, kendaraan, dan sebagainya. Kewajiban atau utang, keharusan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk membayar kepada pihak pemberi pinjaman, misalnya utang usaha, utang dagang, utang bank, maupun utang yang diberikan pihak lain. Ekuitas adalah hak atas kepemilikan harta atau aset yang dikuasai perusahaan, misalnya saham, modal di setor, dan praif. Untuk perusahaan perseorangan, ekuitas adalah modal yang dimiliki pemilik perusahaan. Beban adalah arus kas keluar yang muncul karena terjadinya penyerahan produksi barang atau jasa, kredit, sehingga aktivitas lain dalam upaya perusahaan untuk memperoleh laba. Dan yang terakhir, pendapatan. Arus kas masuk yang didapatkan dari hasil penjualan barang atau jasa, penyerahan barang maupun aktivitas sejenis lainnya. Pendapatan juga sering didefinisikan sebagai penghasilan yang diperoleh perusahaan. Jurnal umum. Jurnal umum adalah wadah yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jurnal umum terdiri atas dua jenis, yakni jurnal umum dan khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi seperti pengeluaran kas, pembelian, penerimaan kas, dan penjualan. Sementara transaksi lain yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus akan dicatat di dalam jurnal umum. Berikut contoh soal jurnal umum. Kamu merupakan seorang akuntan di perusahaan Satu Rasa pada akhir bulan Oktober 2021 dan kamu mendapatkan data-data transaksi dengan rincian sebagai berikut. Di tanggal 2, perusahaan membeli barang secara tunai ke perusahaan Rasa Abadi guna meningkatkan persediaan stok yang ada di gudang senilai Rp4.500.000. Di tanggal 4, dikarenakan barang yang tidak sesuai pesanan membuat perusahaan mengembalikan barang yang dibeli senilai Rp2.900.000. Di tanggal 5, terjadi transaksi jual beli barang secara tunai kepada toko Gracia senilai Rp700.000. Di tanggal 7, terjadi transaksi kembali secara kredit kepada toko Jaya Makmur senilai Rp1 juta. Di tanggal 9, ada perusahaan yang menambah stok barang dengan pembelian secara kredit pada perusahaan Rasa Abadi senilai Rp2 juta. Selanjutnya, di tanggal 11 terjadi transaksi penjualan barang secara tunai senilai Rp3 juta kepada toko Elektro Good. Di tanggal 13 dilanjutkan toko Mulia yang mengembalikan barang tidak sesuai dengan pesanan senilai Rp1.500.000. Di tanggal 15 perusahaan membayar cicilan utang kepada perusahaan Rasa Abadi senilai Rp1 juta. Di tanggal 17 terjadi pelunasan dari toko Jaya Makmur senilai Rp2 juta. Di tanggal 20 terjadi transaksi penjualan kembali dengan toko Kriuk senilai Rp2.500.000 disertai adanya biaya angkut sebesar Rp500.000. Di tanggal 23, perusahaan membeli barang secara tunai untuk stok modal kepada perusahaan Mochiku senilai Rp4 juta dengan biaya angkut sebesar Rp1 juta. Di tanggal 27, transaksi kembali terjadi kepada toko Jaya Maju senilai Rp3 juta. Dan yang terakhir, di tanggal 29, toko Jaya Maju tersebut mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai pesanan sebesar Rp700.000. Berdasarkan data-data di atas, kita dapat membuat contoh jurnal umum perusahaan dengan langkah seperti yang disebutkan, yakni dimulai dari mencermati setiap transaksi yang terjadi dengan tanggalnya sekaligus.
Kemudian menuliskan transaksi ke dalam jurnal umum dengan metode fisik. Dia akhiri dengan jumlah saldo debit serta saldo kreditnya. Berikut adalah jawaban dari contoh soal jurnal umum di atas. Setelah itu, contoh jurnal umum yang telah Anda susun dan berhasil seimbang atau balance selanjutnya akan diposting ke dalam buku besar. Laporan keuangan. Untuk mengetahui hal tersebut, laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah rangkuman pendapatan dan beban selama jangka waktu tertentu. Laporan perubahan modal adalah rangkuman perubahan modal pemilik dalam jangka waktu tertentu. Komponen yang diperhitungkan yakni modal awal, laba bersih, laba berjalan, price, dan modal akhir. Neraca adalah daftar aset, kewajiban, dan modal pemilik bisnis pada tanggal tertentu. Dan laporan arus kas adalah penjabaran jumlah kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Rahman Putra menjelaskan bahwa siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dan tahapan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan pembukuan. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama ada analisa transaksi. Tahapan pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam suatu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan suatu entitas. Yang kedua, pencatatan transaksi. Tahap kedua adalah mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, pembuatan buku besar. Tahap ketiga adalah memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan rekening buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Tahap keempat adalah membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama antara debit dan kredit. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Tahap kelima adalah pembuatan jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lain yang perlu disesuaikan. Yang keenam, pembuatan neraca saldo. Setelah penyesuaian, tahap keenam adalah pembuatan neraca saldo. Setelah penyesuaian dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Yang ketujuh adalah pembuatan laporan keuangan. Tahap ketujuh, membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir, pembuatan jurnal penutup. Tahap ke-8 adalah membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.